24 Juli 1983, sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Di sebuah kota di utara Sri Lanka, sekelompok militer Sri Lanka menghancurkan toko-toko dan rumah-rumah milik warga Tamil. Sebanyak 60 warga sipil Tamil dihabisi dengan keji. Seakan mereka sedang melakukan balas dendam. Esok harinya, 24 Juli 1983, di Borela, Colombo, ibu kota Sri Lanka, sebanyak 10.000 massa suku Sinhala menyerang, menjarah, dan membakar setiap bangunan milik orang Tamil. Ketika mereka menemukan orang Tamil, mereka langsung menghabisinya. Bahkan dikatakan mereka membakar 13 orang Tamil hidup-hidup. Sungguh sangat mengerikan. Akibat seluruh kerusuhan ini, ribuan warga sipil tewas. Peristiwa ini dikenal dengan Black July. Dan peristiwa inilah yang memulai awal perang sipil di Sri Lanka. Lantas, mengapa militer Sri Lanka dan suku Sinhala menyerang suku Tamil? Apa yang melatar belakangi semua ini? Dan siapakah yang bertanggung jawab atas semua ini? Inilah perang sipil di Sri Lanka yang terjadi selama puluhan tahun. Terletak di bagian selatan India, dahulu kala Sri Lanka atau yang dikenal dengan Ceylon dihuni oleh beberapa etnis dan suku, seperti suku Mor dan termasuk suku Sinhala. Bahkan juga terdapat suku yang berasal dari bagian bangsa Dravida India, seperti suku Vedda dan suku Tamil. Dari sebelum Masehi, Sri Lanka dikuasai oleh beberapa kerajaan Buddha, seperti Kerajaan Anuradhapura, Kerajaan Polonnaruwa, Kerajaan Jaffna, dan kemudian Kerajaan Kotte. Hanya saja, pada tahun 1505, Sri Lanka dijajah oleh Portugis. 162 tahun kemudian, di tahun 1658, Belanda mengambil alih wilayah Sri Lanka dari Portugis. Namun, tidak berlangsung lama. Pada tahun 1796, Inggris menguasai Sri Lanka. Sejak saat itu, Sri Lanka dikenal dengan Ceylon British. Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Pradosha Sivanayan Ma Sharanam. Hampir sama seperti penjajahan di India, Inggris melakukan monopoli perdagangan, membangun benteng-benteng militer, hingga memungut pajak yang sangat tinggi terhadap rakyat Ceylon. Kondisi ini membuat rakyat Ceylon menderita. Bahan-bahan mentah seperti teh, kopi, kelapa, dan karet sepenuhnya dikuasai Inggris.
Suatu hari, peristiwa terjadi. പാലിനെ തൂട്ടും തായിനും ശാലപ്പരുത് നീ 1830, Inggris membawa para pekerja dari India untuk bekerja di perkebunan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari suku Tamil yang berasal dari Tamil Nadu. Semakin hari, jumlah suku Tamil semakin membludak. Suku Sinhala semakin merasa dikucilkan. Pemerintah British Ceylon memberikan keistimewaan kepada suku Tamil. Orang-orang Tamil mendapatkan pendidikan yang layak serta posisi strategis dalam pemerintahan British Ceylon. Dibandingkan dengan itu, suku Sinhala justru jauh dari kata layak. Mereka terpinggirkan dan terkucilkan. Lambat laun, suku Sinhala semakin curiga. Hal ini adalah suatu manuver politik Inggris untuk memecah belah suku-suku di tanah jajahannya agar mereka tidak bersatu dan memberontak. Manuver ini dikenal dengan divide and rule atau politik pecah belah. Hampir sama seperti yang dilakukan Inggris di India antara orang India yang beragama Hindu dan yang beragama Islam. Inilah yang di kemudian hari akan melahirkan perpecahan antar suku dan perang saudara. പ്രദോഷ ശിവനായന്മാ ശരണം പ്രദോഷ ശിവനായന്മാ ശരണം Penindasan, perbudakan, serta diskriminasi menjadi rutinitas rakyat Ceylon. Pada awal abad ke-19, berbagai gerakan pemuda Ceylon mulai bermunculan. Mereka melakukan pemberontakan dan pemogokan berkali-kali. Bahkan mereka melakukan gerakan Swaraj atau gerakan untuk memperoleh kemerdekaan bagi rakyat Ceylon. Untuk melawan kolonialisme Inggris dan menyatukan suku-suku di Sri Lanka, Desember 1919, Sir Ponnambalam Arunachalam membentuk organisasi Ceylon National Congress atau CNC. Rasa nasionalisme mulai berkembang di kalangan rakyat Ceylon. Kampanye protes, pemogokan, dan demonstrasi untuk menuntut hak politik terjadi di mana-mana. Semangat perjuangan rakyat Ceylon terus mengobar. Hanya saja, sentimen antar suku dan etnis kerap terjadi. Untuk memperjuangkan kepentingan komunitas suku Sinhala, pada tahun 1936, DS Senanayake mendirikan organisasi All Ceylon Sinhala Congress. Mereka memperjuangkan dan mempromosikan bahasa Sinhala dan sukunya, bahwa hanya suku Sinhala lah yang berhak mengatur Ceylon. Suku Tamil tidak tinggal diam. Pada tahun 1944, Ponnambalam mendirikan organisasi All Ceylon Tamil Congress. Sama seperti Sinhala, mereka memperjuangkan hak dan keistimewaan untuk suku Tamil. Baik suku Tamil maupun Sinhala sama-sama bersaing memperjuangkan kepentingannya masing-masing. (1945) Perang Dunia Kedua telah usai. Rakyat Ceylon mendesak kemerdekaan kepada Inggris. Dengan berbagai perjuangannya, akhirnya pada tanggal 4 Februari 1948, Ceylon memperoleh kemerdekaan dari Inggris dan mendapatkan status dominion Ceylon dalam Persemakmuran Inggris. Partai United National Party yang berdiri sejak tahun 1946 atau UNP menjadi partai yang mendapatkan suara terbanyak. Sebagian besar beranggotakan orang-orang suku Sinhala. Bahkan, pemimpin partai UNP, Senanayake, merupakan orang Sinhala. Senanayake diangkat sebagai kepala negara Ceylon. Apapun itu, hasil pemilihan sudah keluar dan UNP menjadi partai penguasa di Ceylon atau Sri Lanka.
Suku Sinhala yang dulunya di masa kolonial Inggris terpinggirkan, kini telah berkuasa. Hal yang akan menjadi malapetaka bagi suku-suku lain. Efek pecah belah kolonial Inggris akan menjadi kenyataan. Suku Sinhala yang beragama Buddha mencakup 80% populasi Ceylon. Sisanya adalah suku Tamil yang beragama Hindu, hanya kurang dari 15% dari populasi Ceylon. Setelah merdeka, suku Sinhala menguasai pemerintahan. Disinilah kita akan melihat bagaimana mayoritas akan menindas minoritas. Bukan tanpa alasan. Suku Sinhala merasa sakit hati dengan suku Tamil yang mendapatkan keistimewaan di masa kolonial Inggris. Kini adalah waktu bagi mereka untuk balas dendam. 1 Oktober 1948, pemerintah Ceylon mengeluarkan kebijakan anti-Tamil, yakni Ceylon Citizen Act yang isinya menolak kewarganegaraan suku Tamil di Sri Lanka. 8 tahun kemudian, pada tahun 1956, pemerintah Ceylon memberlakukan bahwa bahasa Sinhala sebagai satu-satunya bahasa resmi di Ceylon dan bahasa-bahasa lain seperti Tamil dilarang digunakan. Dua kebijakan ini dinilai sangat merugikan pihak suku Tamil. Seluruh orang Tamil kehilangan pekerjaannya, pengangguran merajalela. Seakan mereka diusir dengan paksa dari tanah Ceylon. Tentunya, orang-orang Tamil tidak tinggal diam. Sejak tahun 1949 hingga tahun 1956 dan tahun 1958, mereka melancarkan aksi protes di mana-mana. Hal ini melahirkan bentrokan dan kerusuhan antara orang-orang Tamil dan Sinhala. Pembakaran, penjarahan, hingga pembunuhan terjadi di mana-mana, terutama di timur dan utara Ceylon. Lebih dari 1.500 orang tewas, baik dari orang Tamil maupun Sinhala. Untuk meredam kerusuhan ini, pada tanggal 3 September 1958, pemerintah Ceylon mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Bahasa yang mengatur penggunaan bahasa Tamil di Provinsi Utara dan Timur. Akhirnya, apa yang diinginkan orang Tamil terwujud, namun hanya bersifat sementara. 1960, pemerintah Ceylon dengan sepihak kembali memberlakukan kebijakan anti-Tamil dan memberlakukan bahasa Sinhala sebagai bahasa resmi. Bahkan, pemerintah Ceylon terus-menerus mengawasi gerak-gerik orang Tamil di timur dan utara. Orang-orang Tamil tidak bebas untuk melakukan kegiatan. Impor buku, majalah, dan film berbahasa Tamil dari India dilarang. Seluruh kebijakan anti-Tamil yang dibuat oleh DS Senanayake menjadi pembuka jalan bagi Ceylon terjebak dalam perang saudara. 1972, nama Ceylon dirubah menjadi Sri Lanka karena sudah tidak lagi menjadi bagian dari persemakmuran Inggris. Seakan Sri Lanka terlahir kembali. Namun, sebenarnya yang terlahir kembali adalah perang saudara. Orang-orang Tamil muak kepada pemerintah Sri Lanka. Bukan hanya menomorduakan suku Tamil, pemerintah seakan berniat mengusir suku Tamil dari Sri Lanka. Orang-orang Tamil tidak bisa tinggal diam. 22 Mei 1972, seorang pemuda Tamil bernama Velupillai Prabhakaran membentuk organisasi bersenjata Tamil New Tigers atau TNT. Mereka melakukan kampanye kekerasan, menyerang polisi Tamil, dan bahkan juga menyerang para politisi Tamil yang pro dengan pemerintah.
Pemerintah langsung memburu kelompok TNT dengan mendirikan pos-pos pemeriksaan di berbagai perbatasan kota. 5 Mei 1976, TNT dirubah menjadi Liberation Tiger of Tamil Eelam atau LTTE, di mana Uma Maheswaran sebagai pemimpin dan Velu Pillai Prabhakaran sebagai komandan militernya. Tujuan LTTE kali ini bukan hanya melawan pemerintah, tapi juga ingin merdeka sebagai negara Tamil Eelam. Pemerintah terus-menerus memburu para milisi LTTE. Suatu hari, sebuah peristiwa terjadi. Mei 1981, perpustakaan suku Tamil di kota Jaffna dibakar oleh polisi dan massa Sinhala. Lebih dari 90.000 buku, termasuk manuskrip bersejarah, dilahap oleh kobaran api. Macan Tamil LTTE semakin muak. Mereka mulai membalas. 23 Juli 1983, kelompok LTTE menyerang 13 tentara Sri Lanka di distrik Tirunelveli, kota Jaffna, dengan meledakkan bom ketika rombongan militer itu lewat. Hal ini memicu amarah militer Sri Lanka dan orang-orang Sinhala. Perang saudara dimulai. Pemerintah mulai melihat macan Tamil sebagai ancaman yang serius. Begitu juga orang-orang Sinhala. Kini konflik melebar antar warga sipil. 24 Juli 1983, di wilayah Borella, Colombo, ribuan orang-orang Sinhala menghancurkan toko-toko milik orang Tamil. Mereka menjarah dan membakar setiap bangunan milik orang Tamil. Kerusuhan ini menyebar hingga ke wilayah Dematagoda, Maradana, Narahenpita, Grand Pass, dan Trimbiri Gashaya. Kerusuhan ini seperti sudah direncanakan dan terorganisir. Ribuan massa Sinhala yang bersenjata linggis dan pisau dapur berkeliaran di jalan-jalan, menyerang dan membunuh orang-orang Tamil. Kerusuhan Juli berlangsung hingga berhari-hari. Tidak ada tempat yang aman bagi orang Tamil. Orang-orang Tamil melarikan diri. 28 Juli 1983, Presiden Sri Lanka Jayawardene menyampaikan pidato dengan nada ancaman kepada rakyat Tamil. Keesokan harinya, 29 Juli 1983, di Colombo, dengan dalih memberantas LTTE, ribuan polisi dan massa Sinhala dengan bersenjata tajam mulai membantai orang-orang Tamil dengan keji. Mereka membakar sebuah gedung dan membakar orang Tamil hidup-hidup. Ratusan orang Tamil tewas. Seluruh peristiwa kelam ini, sejarawan mengenangnya sebagai peristiwa Black July atau Bulan Juli Hitam. Sebanyak 5.638 orang Tamil tewas dengan keji. Sementara itu, 250.000 warga Tamil lainnya mengungsi. Selama kerusuhan, seluruh aparat polisi hanya diam saja. Mereka bertindak sebagai penonton. Dunia mempertanyakan, mengapa pemerintah Sri Lanka membiarkan kerusuhan ini? Presiden Sri Lanka dianggap gagal mengatasi kerusuhan. Ironisnya, di tengah perang saudara, negara tetangganya sendiri, India, mulai terlibat. Peristiwa kelam Black July membuat orang-orang Tamil semakin banyak yang tidak percaya dengan pemerintah Sri Lanka. Mereka lebih mendukung kelompok LTTE. Di kesempatan itu, macan Tamil mulai merekrut anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka didoktrin bahwa semuanya setara untuk perjuangan. Puncak perjuangan adalah mati dengan hormat. Setiap pasukan diwajibkan mengenakan kalung yang berisi pil sianida. Apabila mereka ditangkap, mereka harus menelan pil bundir itu.
Selain daripada itu, anehnya India mulai mengintervensi perang saudara di Sri Lanka. Pemerintah India mulai menggelontorkan dana, menyediakan senjata, bahkan melatih para milisi Macan Tamil LTTE. Pertempuran semakin melelahkan keduanya, baik LTTE maupun militer Sri Lanka. 1985, pemerintah Sri Lanka dan LTTE melakukan perundingan damai, namun gagal. Karena setelah itu, di tahun 1986, pasukan Macan Tamil terus-menerus menyerang militer Sri Lanka. Dengan bantuan India, LTTE merupakan lawan yang tangguh bagi militer Sri Lanka. Jumlah korban semakin hari semakin bertambah. Rakyat sipil di timur dan utara Sri Lanka banyak yang terjebak dalam pertempuran. Bantuan India untuk pasukan Tamil lebih digencarkan. Bahkan, pesawat-pesawat India menjatuhkan 25 ton makanan dan obat-obatan dengan parasut ke daerah-daerah yang dikuasai LTTE. 29 Juli 1987, Perdana Menteri India Rajiv Gandhi dan Perdana Menteri Sri Lanka Jayawardene melakukan perjanjian damai Indo-Sri Lanka. Dengan demikian, India tak lagi membantu LTTE. Mereka beralih membantu perdamaian perang sipil di Sri Lanka. Akhirnya, India menjatuhkan 100.000 pasukan perdamaian di Sri Lanka. Pasukan Macan Tamil marah karena merasa dihianati oleh India. Pasukan LTTE enggan untuk menyerah. Akhirnya, pasukan India mulai melakukan serangan militer. Tank-tank dan helikopter pasukan India pun mulai berdatangan menyerang basis kekuatan LTTE di utara dan selatan. Pertempuran berlangsung sengit hingga 3 tahun. Namun LTTE mampu bertahan. Media massa India mengecam tindakan keterlibatan India dalam perang sipil di Sri Lanka. Karena berbagai tuntutan, 24 Maret 1990, India menarik pasukan perdamaian dari Sri Lanka. Kondisi ini mengakibatkan perang saudara yang semakin besar. Dikabarkan, 11 Juni 1990, LTTE menangkap dan mengeksekusi 600 polisi Sinhala. Seminggu setelah kejadian, militer Sri Lanka mulai mengebom kota Jaffna yang merupakan basis pasukan Tamil. Setelah pertempuran panjang, akhirnya pada bulan Januari 1995, pemerintah Sri Lanka dan LTTE melakukan gencatan senjata. Namun, tidak berumur panjang. April 1995, pasukan Tamil meledakkan 2 kapal perang milik Sri Lanka. Gencatan senjata pun gagal. Perang saudara kembali terjadi, bahkan hingga bertahun-tahun.